الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين
simbol, semiotika, metafora, dan cinta, ayat-ayat cinta. Hari ini Sinematek Indonesia, pusat perfilman karena cinta kepada film Indonesia dan bangsa ini, maka ingin memberikan tanda penghormatan, simbol anugerah, bahasa penghargaan kepada legenda perfilman Indonesia. Karena mereka sudah almarhum atau almarhumah, maka penghargaan ini diterimakan kepada pewaris profesinya. Alhamdulillah, para pewaris saya lihat hadir. Ada banyak tokoh perfilman. Setiap tahun ada yang perlu kita konservasi. Mereka sudah legenda tanpa harus kita beri. Maka tahun ini sifatnya adalah konservasi. Pada tahun pertama 2020, penghargaan diberikan kepada Selamat Soekarno Nur Bambang Irawan. Tahun lalu diberikan kepada Rukiah, Idris Sardi, dan Jamaluddin Malik. Pada tahun 2022 yang lalu, penghargaan semacam ini diberikan kepada Suryo Sumanto, Sofia Wede, dan Osman Smai. Hampir semuanya terwakili hadir pewaris-pewarisnya. Apa yang nilai yang kita dapatkan dari ini? Adalah pengampunan sifat lain. Tahun 2023 ini perhelatan Legend Award sangat sederhana dan kami melakukan dengan independen. Sinematek Indonesia menjadi terwujud karena kolaborasi yang sangat sederhana dengan Sekretariat Nasional Film Indonesia. Kita didukung oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Terima kasih. Kami juga mendapat dukungan dari teman-teman Institut Humor Indonesia ini atau IHIK 3 yang tadi memberi bingkisan. Terima kasih. Kami mendapat support dari komunitas Humoria yang tadi juga terima kasih Humoria, dan juga dari Paski, Mas Jasar, ya Hendro. Kalau ini bukan lupa, tapi karena banget dekatnya. Jadi ya Hendro Barco. Jadi tangis itu sama dengan tawa, air mata sama dengan perbedaan. Komedi itu tidak jauh berbeda dengan tragedi. Semua adegan yang dilakukan Charlie Chaplin adalah tragedi dan kita tertawa. Dono dilempar oleh kue, dikejar-kejar oleh anjing, lari terbirit-birit, ketakutan, dihina, dan kita tertawa. Itulah komedi. Tidak jauh berbeda dengan tragedi. Bagaimana kita menanggapinya? Sama hari ini kita menanggapi negeri ini. Mau sebagai komedi, mau sebagai tragedi. Yang kita rasakan itulah yang terjadi. Kami mengundang para pewaris yang hari ini akan diberi penghargaan oleh Sinematek untuk naik bersama-sama bangun sini. Saya pikir akan saya undang tiga-tiganya karena kita akan berbatasi waktu. Nanti teman-teman ini akan menghibur sampai pada adzan maghrib berkumandang, kita ngebuburit, dan di luar sudah disediakan buka puasa seadanya. Kami undang untuk naik ke depan dari pewaris profesi Asrul Sani. Perlahan-lahan diurus, kita antar ke sini di Ibu Mutiara Sani.
saja ya supaya silaturahmi kita undang keluarga dari Misbah Sabiran hadir. Oh masih di jalan, belum nyampe. Oke, kalau gitu kita undang ya. Ada 3 tokoh hari ini diberi penghargaan oleh Sinematek, yaitu Asrul Sani, Misbah Sabiran, dan Wim Umboh. Moga-moga nanti keluarga Misbah Sabiran akan tiba di sini. Saya undang keluarga besar almarhum Wim Umboh untuk bersama-sama bersama kami. Ada Maria Umboh, ada Ibu Purnasih. Ibu Purnasih ini adalah istri alhamdulillah bisa hadir. Ada lagi juga ponakannya Suli Umboh yang terkandung pada riset perfilman. Silakan. Dan yang paling muda ini adalah ponakan Ibu Ayu. Biar main-main sinetron ya. Ya, silakan di sini. Ya. Terima kasih. Saya ingin legenda yang lain, tapi karena Mas Hidup adalah legenda hidup, Endro Warkop untuk berkenan mewakili masyarakat film memberikan penghargaan kepada Ibu untuk sangat mudah di atas sana lebih. Ya, berikutnya itu tempatnya. Tadi ini kan tempatnya. Yang berikutnya diberikan kepada Ibu. Silakan. Iya, Ibu sama yang lain. Oh, bukan. Dari Ibu. Iya, ini ada tertulis Maria Umboh di situ. Iya. Untuk yang Misbah Sabiran kita tahan. Saya bukan hanya saya berharap besar di keluarga Misbah. Satu hal, Pak Endro juga masih boleh berdiri di sini bersama pada selain itu nanti dimasukkan. Saya ingin dengar para keluarga ini memberikan sambutan karena ini adalah pernikahan urutan A. Oh gitu, ya. Silakan Pak. Boleh. Ya, atau dimulai dari mana? Iya. Apa yang bisa disampaikan kepada ini sebagai cucu ya jatuhnya ya. Saya Fabioli, perwakilan dari keluarga besar Opa Wim Umboh. Saya sebagai generasi muda sangat bangga mempunyai Opa Wim Umboh, walaupun saya nggak bawa marga Umboh. Tapi di saat orang tanya Umboh, pasti selalu tahu, oh siapanya Wim Umboh. Dan saya sangat-sangat bangga
karena Opa Wim Umbo meninggalkan kesan yang sangat indah, dan saya bukan pemain film yang terkenal tapi bisa turun di dunia film, meneruskan sedikit peran dari Opa. Saya sangat-sangat bangga. Semoga nextnya generasi muda lebih cinta film-film Indonesia, karena film-film kita nggak kalah sama film-film dari luar. Karya-karyanya juga cerita-ceritanya nggak kalah sama film-film dari luar. Jadi sebagai bentuk dukungan, yuk coba kalau di Netflix atau di mana coba nonton film Indonesia. Jangan nonton film luar terus. Jangan nonton Korea, nontonnya film Indonesia. Terima kasih. Dilanjutkan saja, Bu Suli. Iya. Oh, terus Bu Maria, kita kan dengar komentarnya, apanya, kenangannya, Mungkin saya perasaannya. cuma akan mengucapkan terima kasih bahwa almarhum papa saya masih dikenang dan saya sangat bangga. Terima kasih kepada para pecinta perfilman Indonesia. Terima kasih juga untuk penyelenggara Legend Awards. Itu saja. Sama-sama, terima kasih. Ibu mau memberi. Terima kasih, saya juga merasa bangga karena saya dengan almarhum dari mulai susahnya sampai beliau menjadi orang besar. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk keluarga Wim Umbo. Ini bukan orang asing, Mutiara Sani dari keluarga Asrul Sani. Silakan. Selamat sore, mungkin udah sore ya? Ya. Selamat sore semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih luar biasa sama Cinematheque di bawah pimpinan Mas Aklis. Ini karena mungkin Mas Aklis ini seniman ya. Jadi dia nikmati posisinya memimpin Cinematheque. Dia cari apa yang harus dia lakukan. Terus terang, setiap kenangan selalu menimbulkan air mata. Almarhum di mata kami orang luar biasa. Tidak banyak memang yang anak-anak bisa nikmati. Mungkin karena usia, dan saat anak-anak ini mulai menikmati remaja, beliau lebih banyak sakit. Dan saya sangat bahagia bisa membawa beliau dari mulai kami menikah sampai akhirnya meninggal di pangkuan saya di tempat tidur. Saya tidak tahu kalau dia meninggal. Dia ada saksi waktu itu. Saya masih panggil. Saya berteriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena matanya terbuka. Saya nggak tahu itu sudah tidak ada. Dia dan adik paling kecil yang laki-laki waktu itu masih SMP. Mengambil bahu saya. Bu, ayah sudah nggak ada. Saya tidak tahu bagaimana sakitnya saat itu, walaupun sudah bertahun-tahun saya rawat di tempat tidur. Mungkin saya terpengaruh oleh sinetron, di mana kalau orang meninggal itu pelan-pelan ya begini. Suami saya enggak.
matanya tetap terbuka, mukanya senyum. Dan mungkin karena itu belum dingin badannya, waktu saya cium, saya mengira dia masih ada. Rupanya pada saat dia berada di pangkuan saya, tidak apa-apa ya, saya bercerita sedikit. Di tempat tidur, dia seperti terbatu. Lalu saya geser, saya angkat kepalanya, saya geser mulutnya agak keluar supaya kalau dia muntah tidak masuk ke hidung. Dia lawan tangan saya, diangkat kepalanya, dia cium pipi saya, terbuka matanya. Itu terakhir. Itu makanya saya bilang, saya kira dia belum pergi. Itu tidak pernah hilang sampai 20 tahun. Dan karena itu jugalah yang membuat saya menetapkan diri saya mengurus warisan yang ditinggalkan 3 putra saya pada saat itu SMP, SMA, dia baru masuk kuliah IKJ. Buat perempuan seperti saya, ibu-ibu, berat. Tapi saya yakin sekali, Allah memberikan 3 putra yang ditinggalkan almarhum ke tangan saya setelah suami saya pergi. Dia percaya sama saya bisa mengantarkan mereka ke tempat mereka masing-masing. Alhamdulillah, sekarang saya bersama putra saya yang tertua, putra saya yang nomor 2 dan nomor 3 dengan anak-anaknya masing-masing, saya sudah punya 2 cucu. Di luar cucu-cucu saya dari putri almarhum terdahulu. Kalau itu sudah ada cicit ya, sudah ada cicit. Tapi kalau dari saya sendiri, baru ada 2 cucu umur 15 tahun, 1 laki-laki, 1 perempuan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Setiap pemberian penghargaan seperti ini itu sangat besar artinya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Pada saat itu kita merasa bukan hanya kita yang mengenang beliau, bukan hanya keluarganya yang mengakui kelebihannya, tapi sekian banyak orang-orang yang dia tinggalkan ilmunya, ditinggalkan kenangannya, yang tetap membawa dia dalam doa dan kenangan. Terima kasih Mas Akhlis, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya nggak banyak-banyak ya. Saya cuma mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap apa yang almarhum ayah saya lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang menjadi semangat beliau ya, terutama saya itu jadi semacam missing link ya, karena beliau itu masih sangat terikat dengan angkatan 45, jadi cerita-cerita dulunya itu masih lekat sama saya. Nah, yang pada masa itu tentunya sudah lewat ya, tentu yang tinggal sama kita itu tinggal nilainya. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap memegang nilai-nilai baik itu, dan terima kasih buat apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, salam ini salam.
masih ada ratusan nyanyian soundtrack yang akan mengantarkan bapak-bapak, ibu-ibu sampai nanti kita mendengar kumandang adzan maghrib sebelum nanti kita akan memberikan penghargaan yang ketiga. Tapi sebelum banyak air mata bercucuran, saya ingin mengingatkan Wim Umboh, 60 lebih judul filmnya, pernah dilahirkan seorang yang merintis dari jauh, kemudian sempat menjadi tukang semir sepatu, kerja di sebuah perusahaan film, menjadi apa kalau istilahnya sekarang semacam cleaning service, tapi apa saja ya waktu itu. Tetapi karena dia sedikit mengerti bahasa Mandarin, dia mulai dikenalkan pada menerjemahkan film di dalam bahasa Mandarin. Dari situlah dia mengenal editing, dan salah satu yang dikenang banyak orang adalah karena kepiawaian Wim Umboh dalam editing. Maka ketika dia menjadi sutradara, maka hampir tidak kita temukan skenario yang utuh dari Wim Umboh, karena skenario itu ada di dalam kepalanya. Itu Wim Umboh. Perjuangannya yang panjang luar biasa, melahirkan sekian banyak film. Dia juga membuat film-film tema sosial, tetapi orang tidak bisa membantah bahwa Wim Umboh adalah bapak romantisme film Indonesia. Dimulai dari film-filmnya yang romantis, perkawinan, dan lain-lain, sampai kemudian melahirkan pasangan-pasangan yang ikonik seperti Widiawati, Sopan Sopian, termasuk Yesi Gusman, Rano Karno, dan sebagainya. Tepuk tangan untuk Wim Umboh dan keluarganya yang hari ini. Asrul Sani juga bukan orang yang layak untuk tidak diingat. Asrul Sani, hampir seluruh kebijakan perfilman hari ini itu adalah buah pemikiran dari Asrul Sani. Asrul Sani bukan hanya seorang budayawan, bukan hanya seorang sastrawan, bukan hanya sutradara film, bukan hanya penulis skenario film yang kita ketahui hampir semua skenarionya tidak ada yang tidak mengesankan, tetapi adalah pemikir mengenai kebijakan yang berbasis kebudayaan, yang pikiran-pikirannya menjadi konsep dari hampir seluruh kebijakan perfilman sejak beliau duduk di Dewan Film maupun beliau duduk di instansi-instansi yang lain dalam sumbangsihnya ke perfilman, termasuk menjadi juri-juri festival film dan sebagainya itu. Jadi legenda Asrul Sani, saya tidak tahu bisakah kita menemukan pada hari-hari ini tokoh film dalam usianya yang waktu itu seperti itu. Lalu kita temukan hari ini pada usia yang sama menemukan setingkat Asrul Sani. Sama dengan pada usia kita hari ini, kita ukur dengan usia Wim Umboh pada masa itu. Adakah perfilman kita menemukan orang seperti Wim Umboh? Di situ kita baru bisa berendah hati atau bersombong bahwa ini negeri yang maju, bahwa film kita adalah maju atau mundur, bahwa film kita berkembang atau sesungguhnya mengetut. Adakah pada usia seperti waktu Dono di puncak-puncaknya, hari ini ada seorang komedian yang kemudian akan melegenda seperti Dono? Hari ini saksinya masih ada. Itu cara mengukur kita. Cara mengukur kita ini maju atau tidak, ya. Bukan karena film kita penontonnya 50 juta. Itu ukur. Penduduk Indonesia dulu juga 135 juta cuma kata Mai Rama. Sekarang itu bukan prestasi, itu karena orang tidak KB penduduk, kan gitu ya. Jadi ada film kita maju karena pemain-pemain kita ke Hollywood, ke mana di luar negeri, nggak bisa itu dijadikan ukuran. Pemain sepak bola kita juga ada yang dikontrak di Primavera, ya ada itu. Lalu kita mengatakan, oh PSSI maju, geblek apa kalau ngomong PSSI maju hari ini. Jadi ada 10 orang Indonesia masuk dalam 100 orang terkaya di majalah Forbes, ya kan? Ini orang-orang lalu kita mengatakan itu tandanya Indonesia sudah sejahtera karena salah satu orangnya masuk dalam 10 orang terkaya di dunia. Itu kalau nggak orang dungu kan nggak ada. Itu pikiran kita hari ini sedang diobrak-obrik hal seperti itu. Karena apa?
karena kita dungu. Dungu itu adalah tidak nyambung antara masa lalu, hari ini, dan visi yang akan datang. Sinematek mengarsipkan berbagai hal adalah dalam keinginan merawat ingatan kita pada berbagai hal, supaya kita tidak menjadi dungu dalam berpikir. Saya undang tokoh pemberian penghargaan yang ketiga, Misbah Yusabiran. Ahli warisnya sudah hadir. Silakan, sambil nanti saya menyebutkan namanya kalau sudah maju ke sini. Biasanya apanya gitu. Silakan, Nina Kartika ada lagi. Nanti ke sini. Ya. Misbah Yusabiran. Jadi Misbah Yusabiran ini, kalau kita bicara legenda pengarsipan film, selain dia juga seorang sutradara, seorang aktivis, tidak bisa kita tidak menyebut nama Misbah Yusabiran. Dan ada banyak pewarisnya, ada Cahya Kamila yang baru ya sedang syuting, ada yang baru meninggal adalah istrinya beliau, Nani Wijaya, kita doakan beliau ya. Ada yang sudah almarhumah juga, Sukma Ayu, ada Nina Kartika yang pernah punya rumah produksi ya. Kemudian ada juga Fahri Haurin hadir ya. Itu yang mewarisi profesi Misbah dengan bidangnya yang tentu lain karena zaman sudah berubah, tetapi dia termasuk yang ikut menjadi pengurus dari Yayasan Pusat Korban Nabi Ismail yang mengelola ini variatif. Oke, sebelum saya itu silakan adik. Oh ya, Pak Edi Suwardi dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Ristek dengan menyerahkan pekerjaan ini kepada waris dari silakan ini. Ini tempatnya. Iya. Terima kasih. Sebelum Pak Edi memberi sambutan, kita ingin mendengarkan lebih dulu Nina Kartika, Ibu Nina Kartika untuk menyampaikan apa yang seperti juga tadi Bu Moci, Arya Ugo dan sebagainya menyampaikan tentang Misbah Yusabiran atau tentang keluarganya sekarang. Silahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penghargaan Legend Award untuk ayahanda kakek kami tercinta Haji Misbah Yusabiran pada saat atau sore ini. Alhamdulillah, kami bangga. Begitu banyak yang masih menghargai karya ayahanda kami. Bulan lalu juga kami dapat penghargaan honorari dari Pusat Perfilman, tapi khususnya untuk almarhumah ibu saya, Ibu Hajah Nani Wijaya. Di sini kesempatan saya untuk meminta maaf apabila ada kesalahan Ibu Hajah Nani Wijaya dalam masa hidupnya. Yang saya harapkan saat ini adalah ibu saya masih di sini dan menerima penghargaan untuk suaminya. Tapi Allah berkehendak lain. Ibu sama bapak udah ketemu di sana, udah melihat anak cucunya meneruskan perjuangannya dan menerima penghargaan ini pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh ayahanda kami
berguna, bermanfaat untuk semua, khususnya untuk dunia perfilman. Perjuangan bapak saya saat masih baru-baru adanya dunia perfilman di Indonesia, termasuk juga sinematografinya dan semua pelajaran-pelajaran yang diaplikasikan oleh bapak saya bermanfaat dan menjadi amal jariahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dikenakan ini Perkenalkan, ini saya bawa anak saya, Rehan Fadila. Beliau adalah cucu kedua dari almarhum Bapak Haji Misbayu Sabiran. Silakan. Nama saya Rehan Fadila, saya sebagai salah satu cucu dari almarhum kakek saya Misbayu Sabiran dan nenek saya almarhum Haji Nani Wijaya. Sangat mengapresiasi dan ingin melanjutkan perjuangan segelintir dari almarhum kakek saya. Ingin melanjutkan perjuangan, apa itu? Yang ingin Seninya dilakukan? aja. Seninya aja. Ke film juga? Lebih ke... Iya, tepuk tangan, kita tahu maksudnya. Artinya ada semangat untuk melanjutkan pewarisan profesi dari Misbayu Sabiran. Semangat terus perfilman Indonesia untuk melanjutkan apa yang menjadi perjuangan ayahanda kami, Pak Asrul Sani, juga Pak Wim Umboh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tapi sebelum itu biar kita dengarkan bersama-sama Pak Edi Suwardi. Pak Edi Suwardi ini adalah dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media Kemendikbudristek, pokoknya saya menyebut Kemendikbud ini agak kacau. Ya, Kemendikbudristek itu, dan berkat peran dari Kemendikbudristek ini juga antara lain acara ini mendapat dukungan dan terselenggara dengan sebaik ini. Terima kasih Pak Edi, dan sekarang silakan memberi sambutan. Terima kasih Pak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Sinematek, Bapak Agnes Riyadi. Yang saya hormati para tokoh perfilman kita, termasuk Bang Indro, sudah bisa bergabung bersama-sama dengan tokoh-tokoh keluarga tokoh yang baru saja menerima penghargaan legenda dari keluarga Asrul Sani, juga dari keluarga Wim Umboh, serta tentunya yang sekarang ini berada di atas panggung, yaitu Misbah Yusha Biran, yang kebetulan juga beberapa hari yang lalu saya sempat ke rumah duka, kemudian ke sana bersama teman-teman untuk menyampaikan duka. Ya, jadi Legend Award ini adalah program yang memang diselenggarakan oleh Sinematek, sudah sekian kalinya ya Pak Agnes ya. Sudah keempat, dan tentunya Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Jadi tentunya turut hadir lah ya terkait dengan aktivitas yang diselenggarakan oleh baik lembaga, asosiasi, bahkan komunitas film. Hari kemarin yang lalu juga kami juga ada semacam penghargaan juga ke 10 tokoh pada saat peringatan Hari Film di Gedung Film Gedung Pesona yang diselenggarakan oleh Badan Perfilman Indonesia yang kerjasama tentunya dengan Kedikbud juga. Dan kali ini juga sudah dilaksanakan di Sinematek. Nah, ini tentunya bentuk perhatian dari pemerintah, khususnya dari Kemendikbudristek, terhadap para tokoh perfilman yang sudah memberikan, mengabdi kepada bangsa ini melalui karyanya. Nah, kalau kita bicara karya, tentunya ini kan adalah karya, merupakan karya budaya yang memang dibuat untuk bangsa ini. Dan tentunya bagi kita, bagaimana karya ini untuk bisa dilestarikan dalam bahasa budaya, tentunya ini pelestarian itu situ ada pelindungannya, ada pengembangannya, ada pengembangan dan ada pemanfaatan.
dan tentunya juga ada pembinaannya. Nah, karya-karya yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa ini, bagaimana kita bisa kita lestarikan bersama-sama hingga kalau kita wujudkan dalam bentuk ekosistem di perfilman, tentunya ini terkait juga beberapa unsur di bidang ekofilman, termasuk juga kearsipan di dalamnya, ada sinematek, ada literasinya, ada pendidikannya, ada produksinya, ada distribusinya, ada ekspedisinya, ada industri. Nah, ini yang kita perlu perkuat ekosistem perfilman ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya semacam aktivitas yang diselenggarakan dari beberapa asosiasi perfilman, termasuk juga dari teman-teman komunitas perfilman yang memang sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perfilman ini tentunya bisa kita bangun bersama-sama sehingga perfilman kita semakin berkembang dan maju sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Nah, dari Kandikbud sendiri kami ada beberapa platform yang memang bagaimana yang semuanya itu memasukkan ke semua unsur-unsur ekosistem itu sendiri gitu loh. Dan baru-baru ini juga kami bagaimana memberi kesempatan kepada sinias untuk bisa berfestival ke luar negeri untuk kita dukung gitu loh. Dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat ini akan juga mendorong untuk bisa ikutan di Cannes. Di Paris yang mungkin berapa lama lagi akan menyertakan. Nah, sinias-sinias ini tentunya membutuhkan bagaimana kita bisa juga masuk ke festival internasional, tidak hanya di festival Indonesia, termasuk di FFI kita dukung juga sebenarnya. FFI, jadi yang untuk nasional pun demikian, ya mudah-mudahan semuanya itu bisa kita gerakkan, baik tentunya bersinergi ya, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya Kemdikbud, tentu juga dari lintas kementerian harus kita bersinergi juga dengan pemerintah daerah, dengan penggiat film, dengan asosiasi film, bahkan pihak swasta pun artinya juga bisa terlibat di dalamnya. Dan beberapa hari yang lalu kami mendapat support, ada yang menginvestasikan untuk membuat film melalui produksi film dari hasil platform untuk Indonesia Film yang baru ini ditandatangani secara bersama, baik dengan si siniasnya maupun dengan si PT Adia namanya yang investasinya untuk membuat film. Jadi karya-karya yang sudah dibuat oleh teman-teman melalui skenario filmnya yang mengangkat tentang kekayaan budaya kita. Jadi kita tema-tema yang diangkat itu tentunya adalah tema-tema lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang kita upayakan supaya cinta filmnya itu lebih terangkat kepada cinta di dalam negeri itu sendiri. Harapan kita ini yang kita harapkan nantinya semakin berkembang, perfilman kita ke depannya semakin maju, tidak hanya sebagai menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, tapi juga untuk bisa berinvestasi lah, bisa berdiplomasi, bisa dikenal di kancah dunia. Itu barangkali saya sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan Pak Kris, Pak Direktur Perfilman, Musik dan Media tidak bisa hadir karena memang banyaknya aktivitas yang harus tidak bisa tinggalkan karena rangkapan jabatan ini. Kalau Direktorat Perfilman, Musik dan Media ini sebelumnya dikenal dengan Pusbang Film mungkin ya. Kalau sekarang sudah beralih, sudah bertransformasi ke nomenklaturnya menjadi Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Kalau dulu Pak Maman ya, kalau sekarang Pak Mahendra gitu. Nanti barangkali bagi Bapak dan Ibu yang terima tokoh perfilman yang ingin barangkali silaturahmi bisa juga ke kantor, ke Kemendikbud ya, bisa kami terima pada umumnya gitu lah. Barangkali begitu Pak Angkris, terima kasih lagi, selamat kepada Misbah, keluarga Misbah, keluarga Buami Umbo, kepada keluarga Afsulusani yang sudah mendapat penghargaan Legend Award ini. Demikian. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, silakan. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih. Iya. Misbah Sabira. Ya, acara akan berlanjut, kita masih
kita selalu senang kalau mendengar dari pemerintah, karena tadi saya bilang perfilman kita rasanya maju dan berkembang dengan sekian banyak harapan gitu ya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa pertama kali di Indonesia ini ada nomenklatur atau ada instansi resmi yang didirikan pemerintah, itu namanya Direktorat Film. Siapakah direktorat perfilman yang pertama? Namanya adalah Sumanjaya. Dan Sumanjaya kita tahu adalah orang film. Jadi bukan oleh seorang birokrat. Sumanjaya adalah direktur pertama Direktorat Film. Lalu kemudian ketika dia menjadi birokrat, nah saya ingin mengatakan di sini bahwa dari awal perfilman di Indonesia ini tumbuh dan berkembang karena oleh orang film. Dia mati dan hidup karena oleh orang film. Dia citranya menjadi buruk atau menjadi baik karena oleh orang film. Kan itu yang ingin kita ingatkan dari tadi saya memperhatikan itu, sehingga kolaborasi dengan pemerintah adalah kolaborasi yang saling menjaga independensi dan kewajiban masing-masing, karena sifat film seperti kata Endro tadi itu mempunyai wilayah-wilayah kesenian atau ekspresi yang berbeda dengan wilayah birokrasi, kira-kira itu. Tetapi saya ingat, apakah tidak mungkin berkolaborasi antara birokrasi dengan seni film? Itu dibuktikan ketika negara mulai mendirikan instansi resmi namanya Direktorat Film, yang diangkat adalah orang film namanya Sumanjaya. Tadi sebenarnya juga sudah saya bilang, hampir sebagian besar kebijakan perfilman di Indonesia ini adalah dari pikiran Asrul Sani dan sebagainya. Jadi sejarah film itu memang dimulai dari masyarakat, kemudian pemerintah masuk mendirikan sensor film gunanya untuk menyensor, kan gitu. Yang kedua adalah narikin pajak, ya, ditarikin pajak, kemudian seperti sekarang itu pajaknya dipakai Rafael, kan gitu. Yang ketiga adalah membuat peraturan-peraturan seperti undang-undang perfilman dan sebagainya. Enggak apa-apa, kita di sebuah negara yang harus patuh pada undang-undang, juga menghormati hukum, kita ikuti itu. Tetapi saya ingin pada hari ini meyakinkan kita merawat ingatan pejuang-pejuang perfilman kita melalui Wim Umboh, melalui Asrul Sani, melalui Misbah Sabiran, bahwa mereka dulu memulai pengarsipan bukan karena pemerintah, tetapi Misbah Sabiran berinisiatif membuat pengarsipan film karena dirinya. Asrul Sani terjun ke film bukan karena dia pejabat pemerintah, karena dia adalah seorang budayawan. Wim Umboh tadi saya ceritakan terjun ke film bukan karena dia mendapat fasilitas atau ada investor tadi, tetapi karena dia memang belajar untuk itu dan ingin mengekspresikan dirinya. Itulah yang itu. Silakan kembali lagi Orkes Kina Club untuk lagu-lagu nyanyian soundtrack